3, 2, 1. Oke, kanca kence, kita kembali lagi di Cerigis Lur. Cerita gagasan inspirasi dari sedulur. Tentu saja di YouTube channel Berbagi Cerita. Oke Om dan Abu, kita sekarang berada di rumah salah satu teman kita. Teman. Dulunya juga pernah bekerja bareng. Sekolah. Dari sekolah. Oh, Dari sekolah, iya. kerja. Oh, Kita SD-nya kan- sama toh? SD-nya Ya, enggak. Bejen Saya Bejen 2. Oh, Nah, sama. Mbak Dian Iya. bejen berapa? Bejen 2. Iya. Sama, saya bejen SD. 3. Oh, kaca SD, sidik, rapopo. SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Kuliah juga kan? Kuliah, UNS. UNS. Iya. Abu juga SD bejen 45 ya, Bu. Bejen juga. Loh, berarti alumni toh? Alumni ini. Kok sing ndak alumni aku dhewe. Ya, aku termasuk dianggap alumni, Web. Oh, iya. Nah, kamu SMP 1, Cuman SMA. Paut 1 aja, 2 sama 3 Oh, gitu. iya. Dan yang lebih penting saya itu yang mengajar itu ibunya Mbak Dian. Wow, Orang maksudnya memberikan pelajaran. Oh. Ibunya Mbak Dian kan guru. oh, Saya murid alhamdulillah. Iya. 10 besar saya itu. Iya. apa? Yang paling bawah. Oke Om, ya ini boleh dilepas ya maskernya ya. Kita kali ini bertemu dengan Mbak Dian dan Mbak Dian ini akan berbagi cerita tentang pandemi saat ini yang masih saja melanda di negara Indonesia. Wah kayak tak mini sing sidik wae aku. Ya oke Mbak Dian, monggo bisa diceritakan langsung kemarin itu apa pengalaman seperti apa ketika pandemi ini. Iya. Nih, monggo Mbak Dian. Iya. Kemarin saya sempat dinyatakan positif COVID dan lumayan lama sih, 42 hari itu isolasi. Loh, Masih ditambah 3 hari untuk pemulihannya. berarti total 45 hari. Ya, 45 Sesuai hari. dengan tahun kemerdekaan. Oh iya. Iya. Kok ya Pas. unik ya. Dan itu gimana Mbak ceritanya dengan awalnya itu? Awalnya sih ini sih badan cuman kerasa nggak enak gitu loh. Terus saya izin. Masih ingat tanggal berapa itu? Bulan apa, Mbak? Masih ingat sekali. 11 Januari, Mas. Lah lagunya Gigi. 11 Januari. Oh iya. Oh gejala. 11 Januari. 11 Januari itu mulai saya kerasa nggak enak badan. Terus saya nggak masuk selama 2 hari waktu itu awalnya. Habis itu hari ketiga itu kok makan rasanya itu ndak enak. Waktu sarapan makan ndak enak gitu. Habis itu bau itu hilang Mas tiba-tiba. Baunya. Iya, udah nggak bisa Hilang. nyium apa-apa. Sudah lapor polisi. Ora, punya darah. Udah Oh. ada sih sebenarnya. Nek aku tenek irunge Mbak Dian izin. Cuma. Penciumannya hilang, Iya. rasanya juga hilang. Iya. Pakai demam Mbak. Demam waktu itu cuman hari Selasanya aja itu juga nggak tinggi banget sih, cuman 37,2 37 sampai 37,5 gitu aja. Itu terus Rabu saya begitu hilang penciuman, saya sudah langsung shock. Aduh. Tapi masih masuk kerja itu. Oh enggak, Udah. saya terus izin lagi, izin. izin lagi karena belum fit betul. Soalnya di kantor itu juga ada peraturan kalau kerasa sakit, kerasa nggak enak badan di rumah saja, gitu. Iya, terus ya udah, habis itu Rabu waktu itu tanggal 13-nya saya langsung rapid antigen. Ternyata hasilnya positif ya. Tanggal 13 kuwi. Tanggal 13 positif. 13 Oke. itu antigen. Kemudian tanggal 14-nya saya kuatkan sama BCR. PCR. Positif di angka 16. Maksudnya angka 16 itu apa Mbak? Angka 16 itu namanya city value. Itu kalau yang saya tahu, city value itu
adalah angka yang apa ya namanya ya, menunjukkan potensi banyaknya virus. Dan potensi penularannya. Jadi di dalam tubuh. Jadi semakin sedikit itu angka, itu penularannya semakin tinggi. Gitu. Iya. Gitu. Jadi saya waktu itu di angka 16. Itu Lumayan. pas di PCR hasilnya kan belum keluar. Keluarnya 1 hari Satu hari. setelahnya. Jenengan ambil sendiri di sana apa dihubungi? Via WA. Via WA. Iya. Berarti dari antigen itu udah jenengan kondur itu udah pikiran. Rasanya biar Iya. Mbak itu kalau tahu Rasanya positif. itu sudah yang nano ya, ada asinnya, ada manisnya. Karena kan ya ada orang tua, Iya, ada betul. anak-anak gitu. Iya. Iya. Waktu itu memang saya kepikirnya itu langsung orang tua saya sama anak saya, karena kalau orang tua saya itu sewu dua-duanya ada Iya, riwayat. Iya, Jadi kesehatan. harus lebih dijaga gitu. Iya. Terus anak saya juga masih ada yang kecil gitu kan. Terus Rasanya terus di Nah, iya. rasanya kondur dari antigen itu. pulang dari antigen itu sampai rumah, di jalan itu saya sudah telepon rumah. Kalau ngabari kalau saya positif. Begitu sampai rumah, saya cuman bisa deprok itu di teras, Mas. Gitu. Cuman lihat yang di dalam rumah, jadi kayak anak saya, Bapak, adik ibu. saya, bapak ibu itu pada itu ngusungi Barang-barang. barang-barang yang dipakai keperluan sehari-hari, pindah ke rumah sebelah. Jadi saya benar-benar isolasi itu terpisah di rumah sendiri waktu Di itu. sini ini. Di sini. Iya. Di sini ini sendiri. Dan setelah selesai pada pindah-pindah Ya. itu, ini kan ada pintu yang penghubungnya. Penghubung, ya. Iya. Langsung ditutup, Mas. Jadi Mbak Dian terus menjalani isolasi mandiri di sini. Iya, Oke. betul. Isolasi Nah, sendiri selama menjalani isolasi mandiri itu gimana, Mbak? Maksudnya Ya. tanggapan gitu. dari keluarga. Kalau keluarga, alhamdulillah keluarga, tetangga, teman-teman banyak yang support. Jadinya kalau keluarga ya sudah pasti membantu ya, untuk sembuh. dari video call. Video call juga ya padahal. Nah, kalau makan gitu, Kalau makan, Mas, ini pintu yang di tengah ini dibuka sedikit gitu. Nanti assalamualaikum gitu, makan siang gitu. Iya, ada kayak ransum, jadi ransum di plastik. Jadi nasi ditaruh kertas minyak itu, terus ada sayurnya ditaruh plastik, nanti ditaruh plastik, taruh aja, nanti pintu ditutup lagi. Nah, selama itu jenengan anu, Mbak, belum bisa merasakan. Yang penting maam gitu. Iya. Jadi waktu itu hilang penciuman itu saya 6 hari. 6 hari. 6 hari. Dan kalau rasa memang mungkin agak sedikit hilang, cuman aku nggak begitu ngerasain soalnya. Oh iya. Ya, karena niatnya pokoknya Harus makan. harus Oh, makan. iya. Jadi kalau ibu saya itu ngasih ransum itu porsinya porsi kuli, Mas. Oh. Masya Allah. Porsi kuli. Jadi harus habis. Oh gitu. Iya, tak habisin. Jadi semuanya saya lakukan. Jadi madu itu pagi, jadwalnya lemon madu itu. Terus habis itu sarapan, minum obat, minum vitamin. ya. Terus masih dikasih jamu juga sama tetangga. Oh, iya. Jamunya yang 2 kali, makannya porsiku semuanya. Itu Mbak Dian juga enak, Mbak, pas makannya itu. Oh. Rasanya gimana? Ya enak nggak enak harus enak, Mas, itu. Karena pengaruh kan. Iya. Pengaruh, jadi memang harus berusaha fit gitu kan. Gitu. Sampai 14 hari berarti. Itu 14 hari pertama. Jadi 14 hari pertama karena dari kantor menginginkan
isolasi 14 hari, setelah itu PCR kembali. Jadi syarat masuk kantor itu harus PCR-nya negatif. Itu antigen nggak mau? nggak bisa. Harus PCR. Iya, harus Akhirnya PCR. setelah 14 hari itu, Setelah 14 hari saya PCR, itu angka sudah naik Mas, di angka 37, tapi masih positif. Rujukannya berapa Mbak? Aman gitu? 40. 4. Wah, kurang sih. Kurang telu Iya, tok lho. kurang 3. Di lembur ora iso ya. Kaya wong garap omah wae. Lah kurang sih. Kurang Masih 3, positif. masih positif. Akhirnya harus isolasi lagi 14 hari lagi. Jadi nambah lagi. Nambah lagi. Di rumah lagi. Di rumah lagi, Berarti sendiri lagi. Sudah 2 kali PCR. Habis itu ya sudah 2 kali PCR. Terus habis itu yang waktu 14 hari tenggang itu kan saya masih dikawal sama obat dokter Mas. Oh, gitu. Iya, ya. Nah, kemudian setelah PCR yang kedua di angka 37 itu kebetulan obat dokter habis. Iya, obat dokter habis. Memang saya masih agak batuk sih, agak batuk-batuk gitu. Saya kepedean itu. Maksudnya kepedean pripun? Ya, saya nggak dikawal obat dokter lagi jadinya. Ya, saya merasa kurang Udah 3 fit. loh Oh, Mas. Iya, kurang 3. Saya cuman akhirnya konsumsi vitamin aja gitu. Terus 14 hari Kedua tadi. Iya, PCR lagi. Angkanya bukannya naik yang 3 tadi, malah turun Dari 37 dari 37 ke 26. Wah, oh marah. Marot Mas. Karena tidak dikawal obat dokter. karena Betul. Mbak Dian merasa Sudah fit ya? Iya. Kurang 3 itu pede. golek ning dalan iso. Iya. Itu akhirnya Akhirnya turun, saya shock kan, shock terus ya otomatis kalau kita shock itu imun bener-bener turun gitu kan. Terus akhirnya saya ngobrol sama tetangga. Ternyata ada yang sama, jadi tetangga malah sempat isolasinya di rumah sakit waktu itu. Cuman waktu pulang masih dinyatakan positif juga. Setelah ngobrol sama beliau yang sudah negatif, akhirnya saya ini coba ke dokter paru aja gitu. oh gitu. Iya. Di sana direkomendasikan Ya, ke sana. direkomendasikan ke dokter paru. Setelah itu masih kondisi positif, itu saya ke klinik Mas. Ya namanya juga bingung ya, harus Iya. harus Harus gimana gimana? gitu kan, harus gimana gitu. Akhirnya saya memberanikan diri ke klinik. Ke klinik itu saya juga ini saya masih positif, ini saya masih positif dengan orang-orang banyak antri gitu, tapi ya tetap menjaga dirilah kita ya. Jadi setelah di klinik saya konsultasi sama dokter umumnya itu, saya minta di ronsen paru, ternyata parunya berkabut, ada kabutnya sedikit aja gitu. Oh, berarti memang ciri khas dari COVID itu Iya. parunya berkabut ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Berarti orang mung desa kutok. Ganderes, besok itu berkabut. Itu berkabut Gitu. terus Terus kemudian akhirnya saya ke dokter paru. Dokter paru dikasih obat selama 10 hari, disuruh isolasi lagi 14 hari tambah 10 10 hari. Berapa? 28 Matematik. 38 38 hari ya. 38 hari. Setelah itu minum obat 10 hari. Lah, di 10 hari ini saya tuh usaha lagi gitu loh, Mas. Usaha lagi, pokoknya biar negatif. Bicaranya gini negatif. Ya. Jadi makan saya saya banyak lagi, terus Vitamin terus apa? vitamin, kalau vitamin sama obatnya saya tetap yang dari dokter itu Mas. Yes. Oh ya. Iya. Itu cuman kayak
apa namanya herbal. Saya bantu sama herbal juga. Terus susu Bear Brand itu tiap hari loh Mas. Oh, susu ya. Iya. Susu bingung dia. Susu loh ya. Susu bingung kan maksudnya? Susu Bear Brand jenenge Bear Brand iklane Nogo. Oh iya, Ceng. Susunya susu sapi. Iya. Terus susunya itu harus yang membeli harus punya uang ya. Iya. Karena susu beruang. Iya. Oh, gitu. Itu terus pokoknya saya usaha yang cuci hidung itu loh Mas. Pakai apa, Mbak? Panjenengan Sabun? tahu bukan? Pakai rinso. Kayak laundry. Laundry hidung waktu Iya. itu. Ada. Pakainya itu NaCl. NaCl. Iya. What's the meaning NaCl? Infus. Itu Infus. toh, infus ya. Iya. Infus. Cairan infus itu. Iya. Jadi itu infus di pakai apa? Selang. Bukan suntikan. Oh. Diambil pakai Di spet. suntikan, spet, masukin ke hidung Mas. Gitu. Dengan sendiri, Mbak. Iya. Enggak keselak itu. Ya. Jenengan pernah renang, Iya. kemasukan Keselak. air? Itu rasanya gini. Iya. Panas ini. Iya. Iya, gitu. jadi itu memang harus yang dimasukin hidung dan nanti keluarnya juga kalau nggak lewat hidung lewat mulut. Iya, lewat Jadi mulut. memang itu memang buat bersihin. iya, virus yang nempel di Hidung. hidung itu biar bisa Keluar. keluar. Seperti itu. Jadi memang perjuangannya ya lumayan. Jadi itu itu dirutini lagi sehari 3 kali, terus yang kumur sehari 2 kali, 3 kali, itu juga kumur betadine kumur itu. Saya rutin nih pokoknya selama 10 hari itu. Karena semangat pengen Ya, lagi. ya, dan yang pasti doa Mas. Ya, ya selama isolasi ya alhamdulillah jadi lebih deket lagi sama yang Iya. Oke, beri 14. hidup. 10 hari yang 10 hari yang terakhir itu, terus akhirnya saya berserah diri sama Allah. Saya pengennya negatif, tapi andai kata Allah masih menentukan saya itu harus positif lagi, ya saya terima. Saya sudah pasrah. Waktu itu inggih sudah pasrah. Akhirnya setelah 10 hari selesai, saya PCR lagi. Alhamdulillah negatif. Itu yang jauh. Bapak, ibu, anak-anak itu negatif juga, Pak? Iya, alhamdulillahnya itu. Jadi hari waktu itu hari Kamis saya PCR yang pertama. Kemudian didatakan ya, dari puskesmas didata semua keluarga yang kontak erat. ya. Ya, kontak eratnya itu didata semua. Setelah itu Seninnya baru dari Dinkes di PCR anggota keluarga itu. Nah, itu hasilnya yang biasanya 5 hari Mas jadi 10 hari. Karena mungkin waktu saya terkena itu mungkin di Karanganyar baru banyak-banyaknya. Jadi berarti ada kan Mbak, itu ada juga perhatian dari Jauh Puskesmas, Dinkes, kesini apa gitu. Oh, kalau kesini enggak. Ya, jadi perhatiannya cuma sebatas ini aja sih, by WA. Jadi by WA. Jadi di tracking dulu yang kontak erat siapa, didata, kemudian didaftarkan untuk PCR gratis di Dinkes. Lah itu terus saya ditanya keluhannya apa, seperti apa gitu. Jadi mungkin kalau masih bisa isolasi ya isolasi, tapi mungkin kalau memang kondisi sudah harus ke rumah sakit, mungkin dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi memang alhamdulillah kemarin peralatan tempurnya memang harus komplit sih Mas. Jadi kayak oximeter, terus kayak
termometer. Nah, itu pengukur suhu. Nggih, itu harus ada dan setiap saat itu harus dicek. Oximeter. Jadi memang saya sendiri meyakinkan saya sendiri, saya harus nggak usah ke rumah sakit gitu loh Mas. Oh, gitu. Karena Mungkin lebih nyaman di rumah ya, Mbak, ya. ya, satu lebih nyaman di rumah, maksudnya di rumah sendiri mau ngapa-ngapain Ya, kan, enak. iya enak. Aktivitas. Kemudian saya takutnya kalau di rumah sakit saya sendiri dengan pasien COVID yang bersebelahan, jadi pikirannya Takutnya, iya, ya. pikirannya udah Tapi macam-macam nanti. auranya beda lah. Ya, nanti takutnya kalau saya stres, saya mah nggak sembuh-sembuh, Iya. gitu kan. Berarti memang Iya, imun ya, Mbak. Iya. Harus ya imun. Imunnya itu harus kuat. Imunnya harus kuat dan memang imun ini benar-benar apa ya, benar-benar kerasa banget gitu loh. Jadi saat kita ada satu pemikiran Yang entah emosi, agak berat iya, gitu. entah emosi, entah Mikir gelo, apa? gelo gitu, ya, kecewa. langsung langsung drop. ya. Dan kalau saya memang waktu itu kan kerasanya batuk ya, jadi begitu. Sebenarnya batuknya itu udah yang 1-2, tapi nanti giliran ada mikir apa gelo apa gitu, langsung batuk itu langsung Propel. ya. Berdatang. Iya. Ya. Gitu. Akhirnya sekarang sudah Alhamdulillah negatif. sudah negatif. Keluarnya tanggal berapa itu surat untuk PCR-nya itu? PCR Terakhir. yang terakhir itu kemarin tanggal Februari tanggal berapa itu? Februari tanggal 24. Iya. 24 lah. Berarti 20. berapa kali PCR, Bu? 4. 4 kali PCR. Biaya sendiri, Mbak. Biaya sendiri, Mas. Itu nggak ada asuransi yang buat itu nggak ada. Sebenarnya di kantor itu ada asuransi, cuman ya karena COVID ini masih baru mungkin jadi kebijakan kantor itu belum ada yang untuk karyawan itu. ya, karyawan kena COVID di cover asuransi itu belum ada Belum kebijakan ada. kayak gitu. Padahal Jadinya kantor butuhnya PCR. bukan Nah. antigen. itulah. Berapa, Mbak, untuk sekali PCR? Kemarin sekali PCR itu 900. 900 kali 4. Ya memang kalau isolasi mandiri ya itulah isolasi mandiri dan dengan ditarget yang harus ada selembar kertas dengan tulisan negatif itu ya, jadi ini ya berkorbannya banyak gitu loh. Iya. Maksudnya ya namanya sehat ya memang mahal ya Mas ya itu betul. cuman ya itu tadi kalau misalnya nggak dikejar yang selembar kertas dengan tulisan negatif itu sih masih ini ya Masih. antigen aja Antigen bisa. bisa, Ya. gitu. Iya, Biayanya antigen lebih aja murah. bisa. Gitu loh. Gimana? Saya pernah saya terbersit ini sih surat yang itu saya tulisi sendiri gitu loh. Pengennya saya kayak gitu. Negatif. Nanti malah timbul persoalan baru. Nah, Ya. Sembuh COVID, masalahnya baru. iya. Kan itu kata orang tua itu kan ketika kita menutupi satu hal di depan itu pasti di belakangnya Oh, nanti iya. akan ada kebohongan yang lain. Wes. Masuk, Masuk. Raul. Masuk. Iya. Kayak Andin. Guru nih wis enak masuk. Ya, kita mau tanya Mbak Dian sebenarnya jenengan atau di tempat mana Anda sebenarnya tertular itu masih ingat nggak? Ya gini Mas, kalau banyak sih yang nanya nggih. Banyak yang nanya, "Kamu klasternya apa?" gitu kan. Waduh, apa ya? Saya juga bingung. Masalahnya gini, di kantor itu saya orang yang pertama yang terkena. Oh. Dan kalau virus itu kelihatan itu udah saya tanya Mas Iya. sebenarnya, nggih. Kamu Kowe ngapain? kenapa? Iya. Kamu kok ikut saya kenapa gitu kan? Itu kalau udah bisa saya tanya, tapi
itu tadi banyak yang nanya klasternya apa, dari klaster apa gitu. Aduh, apa ya, jadi mikir kan. Krik 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 krik. Berarti ya memang Tidak tidak bisa. terlacak ya. Ya, jadi selama ini memang sudah berusaha ya prokes, masker, jadi kemana-mana juga bawa hand sanitizer, terus apa namanya cuci tangan dimanapun gitu. Tapi kok ya iya, jadi memang Alam ya betul. Kaitannya ya sama imunitas tubuh ya. Iya. Ya betul. Betul. Jadi memang apa namanya benar-benar harus fit lah. Jadi jangan sampai capek, jangan sampai menjenangan itu loh mas. Iya, karena kamu jobnya banyak. Iya betul. Maksudnya Mbak Dian itu loh. Iya. Mengece pandemi. Jobnya banyak, mentok banyak terus ya macam-macam. Nah gini Mbak Dian, ini tidak menutup kemungkinan yang lihat kita itu kan juga lagi isolasi mandiri. Betul. Ya. Iya. Ini yang baru saja isolasi, mungkin baru saja nompo hasilnya Iya. positif kan mungkin ya ada ya. Surat deg-degan. Iya. Itu ada tips dan trik enggak Mbak buat yang sedang menjalani? Yang penting semangat. Satu semangat, yang kedua apa namanya positive thinking. Jadi pokoknya nggak usah apa ya mendengar apa-apa yang bikin kita ngedrop gitu loh. Itu nggak usah didengar, meskipun itu juga susah ya mas Susah. ya. Iya. Iya. Yang ketiga ya yang paling penting doa sih. Gitu. Iya. Soalnya kita kan ngikuti juga status Facebooknya Mbak Mbak Dian. Dian. Itu kan awal-awal dulu juga ada yang sering netizen itu loh Mbak, netizen sering mengucap gitu ya, yang Iya. agak Ya memang gimana ya mas ya. Banyak juga yang support, cuman memang ada beberapa yang jadi kayak apa ya Membuli sakit, ya? iya sakit ini tuh sakit kayak aib gitu loh. oh iya. Iya jadi ya nggak memungkiri juga sih begitu saya masuk pertama kali ke kantor itu juga yang Ada. iya orang ada yang- beberapa Wih, ngono. iya kaget nih kok sopo gitu kan Istilahnya menjauh gitu ya. ya ada Jadi konco. Oh. iya Tidak. ada beberapa memang. Dan saya juga waktu saya isolasi itu pun juga saya juga pernah dengar sih, jadi ada apa teman juga yang loh dia kena covid toh gitu kan, dia kena covid toh di kantor itu harus di steril, hati-hati loh jangan ini. Oh, ya sudah enggak apa-apa. Ya sudah Mungkin enggak juga apa-apa. untuk memutus Rantai. iya penyebaran juga. Nah ini satu lagi nih ya. Mungkin bisa juga konco kincit tahu yang menguatkan Mbak Dian selama Ya. mulai dari negatif sampai sekarang positif itu sebenarnya apa Tante? Yang menguatkan dari positif ke negatif toh Mas? Negatif terus akhirnya positif ke negatif. Iya. Itu yang nomor satu sih anak mas. Jadi memang ya 42 hari nggak ketemu anak loh mas, gimana rasanya coba. Memang yang 3 minggu pertama itu kan bener-bener saya nggak bisa ketemu, jadi cuma lewat video call aja. Itu tiap hari tiap malam, apalagi kalau pas sholat gitu nangis loh mas, kangen kangen sama anak. setiap Padahal hari. cuman Iya. sebelah sini aja gitu Tembok, kan. tak Iya, pembatas ya. cuman tembok aja. Kayak lagu lawas Mary Andani, dinding pemisah ya. Itu terus setelah 3 minggu bener-bener nggak ketemu, itu kan akhirnya banyak yang baca artikel ya kalau apa namanya virus COVID setelah 14 hari, setelah 21 hari itu sebenarnya sudah melemah dan resiko penularannya itu sudah kecil gitu. Itu pintu yang tengah itu akhirnya dibuka mas. Pintu yang tengah dibuka, jadi saya masih di dalam sini, anak-anak di Luar. iya luar situ
ngobrol. Oh gini. Iya. Mah, iya, mah. Iya, ngobrol sambil teriak-teriak gitu. Ya itulah yang waktu begitu saya divonis positif itu pun juga anak saya waktu ini mau ditutup itu juga mama dadah gitu. Rasanya piye Mbak ya? Ibu juga. Iya, iya. Kalau ibu saya kan tahu juga pernah jadi muridnya. Iya, saya juga tahu. Beliaunya memang sabar sekali. Ibunya Mbak Dian. Oh, zaman semono kan aku termasuk kuwi toh. Ya 10 ya. Iya. Jadi guru ki apal ki cah pinter karo cah Cah koco. guru ki paling kuwi iki apal. Koco ki beling gitu. Cah biasa-biasa ora apa. Oke. Gitu jadinya ya 42 hari yang rasanya menurut saya itu benar-benar wow gitu. Hidup sendirian. Ya mungkin kalau orang ngekos hidup sendiri itu juga masih bisa jalan-jalan ya Mas ya. Jadi masih ada pandangan keluar. Iya, Allah kalau ini benar-benar pagi paling pandangan di luarnya kan cuman ini dibuka, nanti jemur di depan sebentar, setengah jam habis itu masuk lagi. Saya juga nggak enak sama tetangganya. Iya. Jaga aja sama tetangga. Satu pertanyaan terakhir. Oke lah. Terus COVID jawabannya Mbak, dan harus gimana untuk teman-teman yang nonton di rumah tentang masalah COVID? Ya mau nggak mau ya memang harus dihadapi ya COVID. Jadi kita memang harus bersahabat sama COVID selama ini. Memang sebisa mungkin kita harus prokes, harus apa namanya, memakai, jangan lupa 5M itu. Tapi seandainya pada akhirnya kita kena, ya sudah diterima, harus bersahabat dan ini sebisa mungkin itu tetap meskipun isolasi tetap harus konsultasi sama dokter. Apalagi kalau dengan apalagi kalau dengan bergejala ringan, kecuali kalau memang OTG ya Mas ya. Kalau OTG kan memang nggak ada rasa gimana gitu, isolasi dengan vitamin mungkin sudah selesai. Cuman kalau yang bergejala sedang, alangkah baiknya tetap harus ada konsultasi sama dokter. Jadi kalau enggak ya kayak saya tadi, setelah naik turun lagi. Karena modalnya PD. Pembantu dosen ya, PD. Pembantu dosen. Dekan Mas. Ini ya, Abu mungkin ada yang mau tanya. Oke. Gitu Mbak Dian. Terima kasih sekali sudah mau berbagi cerita dengan kita di sini. Semoga nanti konco kenje yang menyaksikan YouTube channel kita juga ikut tahulah pelajaran seperti apa ketika kita menghadapi masa isolasi mandiri seperti itu. Oke ya Om. Pokoknya jangan lupa loh ya nonton kita sampai habis, dan juga jangan lupa untuk support kita dengan cara subscribe, like, komen dan juga share. Besok kita ketemu lagi ya di Cerita Gislur. Cerita gagasan inspirasi nih sedulur di YouTube channel Berbagi Cerita.